Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu,
ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa. Ada sebuah cerita menarik. Seorang guru muda ditempatkan di sebuah sekolah yang lingkungannya penuh praktek ketidakjujuran. Menyontek dianggap biasa, manipulasi nilai dianggap wajar. Ketika ia memilih bersikap jujur dan menolak ikut arus, ia justru dicemooh. Rekan-rekannya menjauh, bahkan ia dianggap sok suci dan tidak solid. Ia pernah bertanya dalam hati, mengapa melakukan yang benar justru membuat hidup lebih sulit? Namun ia tetap bertahan karena ia tahu nilai yang dipegangnya lebih besar daripada penerimaan sesaat. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara dengan sangat jujur kepada para murid-Nya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah bagi para pengikut-Nya. Ia tidak menutupi kenyataan bahwa kesetiaan kepadanya dapat berujung pada penolakan, bahkan kebencian. Mengapa? Karena murid-murid Kristus dipanggil untuk hidup dengan nilai yang berbeda dari dunia. Yesus melanjutkan, sekiranya kamu dari dunia, dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Dunia di sini bukan sekedar tempat, melainkan cara berpikir. Mentalitas yang mengutamakan ego, kekuasaan, kenyamanan, dan kebenaran versi sendiri. Ketika seorang Kristen memilih kejujuran di tengah budaya manipulasi, kesetiaan di tengah relativisme, atau kasih di tengah kebencian, ia sedang menyatakan bahwa ia bukan dari dunia ini. Namun penting disadari, Yesus tidak mengajak murid-muridnya membenci dunia atau menarik diri darinya. Sebaliknya, Ia mengutus mereka untuk hidup di tengah dunia dengan keberanian dan kesetiaan. Penolakan yang dialami bukan karena sikap arogan, melainkan karena kesetiaan pada kebenaran.
Semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, kata Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup harian, sabda ini sangat konkret. Ketika seorang karyawan menolak suap, seorang mahasiswa menolak menyontek, seorang pelayan gereja tetap setia meski tidak dihargai, atau sebuah keluarga memilih hidup sederhana di tengah budaya pamer, disitulah Injil dijalani. Tidak selalu ada tepuk tangan. Kadang justru ada kesepian. Namun penghiburannya jelas, kita tidak berjalan sendirian. Yesus telah lebih dahulu ditolak. Setiap penolakan yang kita alami karena kesetiaan kepadanya adalah tanda bahwa kita sungguh miliknya. Maka jangan takut untuk berbeda. Dalam kesetiaan kecil sehari-hari, orang Kristen sedang memberi kesaksian besar bahwa terang tetap bersinar meski dunia kadang memilih gelap. Semoga sabda ini meneguhkan langkah kita untuk tetap setia, bukan demi diterima dunia, tetapi demi tinggal dalam kasih Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.